selamat datang di channel Ngomongin Ulang. Gak berasa ya, bentar lagi kita bakal masuk ke masa kampanye pemilihan presiden, periode 2024 sampai 2028. Dan sampai video ini dibikin nih, udah ada 3 kandidat presiden kuat yang bakalan berkompetisi. Nah, buat ikut serta dalam pesta demokrasi, Momo juga mau ikutan ya, suarain opini kami tentang figur presiden ideal buat Indonesia saat ini. Dan karena nama channel ini tuh ngomongin uang, jadi aku cuma membahas figur presiden yang ideal buat Indonesia dari sisi kebijakan ekonomi dan keuangan aja ya. Kayak gimana sih sosok atau figur presiden yang ideal buat Indonesia, khususnya dari kacamata ekonomi dan keuangan? Oh iya, di video ini aku nggak akan bahas ketiga capres nih. Soalnya pas video ini dibikin, mereka tuh juga belum nyuarain program-program mereka. Tapi aku bakal coba bahas kayak gimana sih sosok presiden yang ideal buat nyambut tantangan ekonomi Indonesia saat ini. Nanti biar kamu sendiri aja deh yang nilai. Siapa sih dari semua calon pasangan capres dan cawapres ini yang kira-kira paling mendekati atau paling sesuai sama gambaran ideal presiden versi Ngomo ini? Oke, kita langsung bahas aja yuk. Kita mulai dari poin yang pertama. Presiden selanjutnya harus punya visi buat mewujudin hilirisasi industri di Indonesia. Hilirisasi itu apaan ya? Jadi hilirisasi itu maksudnya industri yang gak cuman ngejual bahan mentah doang, tapi itu juga ngolah bahan mentah ini jadi bahan jadi atau bahan setengah jadi. Aspek ini krusial banget nih buat jadi fondasi ekonomi. Emangnya kenapa ini penting banget? Simpelnya tuh gini, kalau kita ngeliat perbedaan antara negara maju yang kaya sama negara berkembang yang masih belum makmur, ada satu ciri khasnya. Negara maju itu kaya karena mereka bisa ngolah bahan mentah jadi produk siap pakai dengan harga yang stabil dan margin untungnya juga gede. Sementara negara miskin dan berkembang, mereka tuh cuma bisa ngejual bahan mentah aja dengan harga yang gak stabil dan margin untungnya juga kecil. Perbedaan ini jelas banget kelihatan di negara-negara lain. Jadi kalau mau jadi negara maju, ya salah satu syarat utamanya harus jago ngolah produk biar bisa dijual mahal dengan harga stabil. Jangan mau deh cuma jual bahan mentah doang. Kalau kita cuma jual bahan mentah aja, negara lain yang nikmati, alam kita jadi rusak. Tapi kita dapat duitnya juga nggak maksimal. Malah cuma dapat capek sama polusinya doang. Sekarang gimana sih kondisi di Indonesia? Dari data ekspor tahun 2022, 3 komoditas dengan nilai ekspor tertinggi itu masih ditempatin sama komoditas bahan mentah, yaitu bahan bakar mineral kayak batu bara, minyak hewani, dan nabati, sama besi dan baja yang mencakup 42,75% ekspor Indonesia. Selain itu, keseluruhan ekspor bahan mentah dari total ekspor kita tuh dominan banget, hampir 58%. Sementara ekspor barang yang udah diolah dan punya nilai tambah tinggi, itu totalnya cuma sekitar 16,36% aja. Sisanya adalah ekspor bahan dengan nilai tambah yang nggak begitu tinggi. Dari data ini jelas banget ya, Indonesia tuh masih banyak banget ngejual komoditas mentah yang harga jualnya murah, margin untungnya tipis dan juga nggak stabil. Coba sekarang kita bandingin deh sama negara maju kayak Amerika, Jepang, Cina, dan Eropa, yang ekspornya itu didominasi barang siap pakai. Jadi margin untungnya tebal, dan patokan harganya juga mereka yang nentuin sendiri. Sementara negara miskin dan berkembang yang cuma ngandelin jual bahan mentah aja, banyak yang berakhir jadi negara bangkrut dan juga ngalamin krisis. Contohnya tuh kayak Venezuela yang terlalu bergantung sama jualan minyak mentah. Terus Nauru yang waktu itu cuma bisa ngejual fosfat mentah. Negara miskin lain yang susah makmur gara-gara cuma jual bahan mentah tuh ada Nigeria, terus Kongo, Irak, Sierra Leone, Angola, dan masih banyak lagi. Nah, Presiden Indonesia selanjutnya harus punya visi. Gimana sih caranya kita punya kemampuan buat ngolah sumber daya kekayaan Indonesia yang luar biasa? Dari hasil bumi kita, hasil pertanian kita, hasil laut kita, dan tentunya sektor jasa dan manusia Indonesia yang bergerak. Oke, sekarang kita bahas hal selanjutnya yang menurut Momo tuh penting banget buat dimiliki sama presiden kita selanjutnya, yaitu kemampuan ngeliat prioritas buat ngalokasin anggaran uang negara. Jadi gini, penyelenggara negara itu butuh uang yang banyak banget tiap tahun, mulai dari pembangunan infrastruktur, terus buat berbagai program pemerintah lainnya. Pengeluaran ini dirancang dalam APBN yang jumlahnya naik terus tiap tahun. Dan tahun 2023 ini angkanya mencapai 3.000 triliun rupiah. Sementara buat menuhin 3.000 triliun ini, negara punya 3 sumber pendapatan nih. Yang pertama itu dari pajak, yang kedua adalah penerimaan bukan pajak, dan yang ketiga adalah dari utang. Entah itu utang dalam negeri ataupun utang keluar negeri.
Sekarang pertanyaannya, 3.000 triliun ini mau dialokasiin kemana aja? Dimana semua lembaga negara pasti butuh uang dong. Mulai dari Kementerian Pendidikan, Kesehatan, Pembangunan, Kepolisian, Pertahanan, Perhubungan, olahraga, pariwisata, wah banyak banget deh pokoknya. Tentu seorang presiden yang ideal harus punya visi, punya kebijaksanaan, punya dasar pertimbangan yang panjang buat nentuin prioritas. Kemana sih anggaran negara ini harus difokusin, harus diutamain, dan harus diprioritasin, di mana setiap fungsi kenegaraan harus bisa berjalan secara seimbang. Tapi ada proporsi yang harus difokusin juga. Coba deh sekarang kamu tulis di kolom komentar, kalau misalnya kamu jadi presiden, gimana sih kamu prioritasin anggaran negara? Nanti kita diskusi ya di kolom komentar. Nah, kalau pendapat kamu sendiri gimana nih? Kalau kita ngeliat situasi Indonesia saat ini nih, Presiden Indonesia selanjutnya idealnya tuh bisa prioritasin anggaran buat program-program yang punya dampak nyata terhadap ekonomi kerakyatan dalam jangka panjang. Pastinya negara tuh ngutamain program yang punya nilai manfaat turunan dalam jangka panjang. Program yang kalau dijalanin, ujung-ujungnya tuh bakal punya efek ekonomi kerakyatan di daerah sekitarnya. Kenapa sih ekonomi kerakyatan ini perlu dibenahin duluan? Karena ekonomi rakyat ini tuh adalah fondasi dasar dalam bermasyarakat. Kalau misalnya masyarakat dimudahin buat berdagang, mencari uang, dan juga berkreasi di daerahnya masing-masing, maka secara nggak langsung bakal ada banyak aspek lain yang ikutan terangkat juga. Mulai dari angka pengangguran yang menurun, kemiskinan menurun, kesehatan meningkat, pendidikan meningkat, sampai ujung-ujungnya tuh penerimaan negara dari masyarakat juga ikutan meningkat. Selain itu, presiden berikutnya juga harus bisa tegas buat mangkas anggaran yang sekiranya nggak punya manfaat ekonomi yang signifikan. Bukan berarti harus dihilangin sama sekali ya. Tapi alangkah lebih baik kalau belanja negara emang difokusin dulu sama hal-hal yang punya skalabilitas jangka panjang. Jadinya uang yang dikeluarin tuh nggak terbuang percuma, tapi bakal terus berputar dan menggulung manfaat dalam jangka panjang. Jangan sampai penerimaan negara yang masih ditopang sama utang ini tuh nggak terkelola dengan baik. Apalagi sampai kebuang sia-sia buat program yang nggak strategis, cuma jadi beban keuangan di masa depan. Coba, kalau menurut kamu sendiri, apa sih anggaran negara yang menurut kamu nggak penting-penting banget dan bisa dipangkas? Terus, kira-kira siapa sih calon presiden yang punya visi dalam mengelola anggaran negara? Kita diskusi di kolom komentar. Oke, sekarang kita bahas poin terakhir yang perlu banget dimiliki sama Presiden Indonesia berikutnya. Idealnya Presiden Indonesia tuh harus paham betapa pentingnya independensi Bank Sentral Negara atau Bank Indonesia. Mungkin beberapa dari kamu ada yang belum tahu nih, kalau BI itu emang sebuah lembaga negara. Tapi mereka nggak termasuk bagian dari pemerintah atau jajaran eksekutif, kayak kementerian atau departemen milik pemerintah. BI ini adalah lembaga negara yang berdiri sendiri dan terpisah dari pengaruh presiden ataupun jajaran pemerintahannya, di mana dalam mengatur kebijakannya tuh harus independen, didasarin sama kondisi ekonomi yang objektif, dan nggak boleh tuh ada pengaruh intervensi dari siapapun, termasuk dari presiden, kementerian keuangan, DPR, dan siapapun juga. Wah, kenapa gitu ya? Soalnya Bank Sentral itu punya peran yang penting banget buat ngejaga stabilitas ekonomi, kestabilan nilai rupiah, dan juga ngejaga tingkat inflasi tetap terkendali, supaya Indonesia tuh terhindar dari potensi krisis ekonomi. Dan peran penting ini cuma bisa dilakuin kalau misalnya Bank Indonesia bisa kerja secara netral dan objektif, tanpa ditekan sama agenda politik, tanpa dipengaruhi sama partai politik tertentu, dan tanpa dikendalin sama agenda apapun. Independensi Bank Indonesia itu udah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, terus diganti sama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004. Sepanjang sejarah tuh udah banyak banget loh krisis ekonomi yang terjadi gara-gara bank sentralnya ditekan sama pemerintah yang berkuasa buat tujuan politis dan kepentingan golongan yang berkuasa. Contohnya tuh krisis di Argentina tahun 2001, di mana bank sentral ditekan nih sama pemerintah buat pertahanin nilai tukar mata uang mereka terhadap dolar Amerika. Akhirnya hal itu nyebabin krisis ekonomi dan kerusuhan sosial. Terus ada juga nih negara Zimbabwe tahun 2000-an, di mana bank sentral ditekan gitu ya sama pemerintah yang otoriter, yang akhirnya bikin mata uang Zimbabwe jatuh dan gak berharga lagi, sampai jadi krisis kemanusiaan berkepanjangan. Contoh lainnya ada krisis ekonomi di Bolivia tahun 1985, krisis ekonomi di Turki tahun 2001, krisis ekonomi di Hongaria tahun 2008,
krisis ekonomi di Republik Jerman Weimar tahun 1923, dan juga krisis ekonomi di Indonesia tahun 1906. Dari sejarah ekonomi ini kita bisa belajar kalau ngelola negara dengan baik itu bukan cuma dibutuhin ketegasan doang, tapi juga kebijaksanaan buat bisa ngebebasin lembaga negara dalam bikin keputusan dengan netral dan objektif tanpa dipengaruhi iklim dunia politik. Dan kebijaksanaan ini penting banget dimiliki sama Presiden Indonesia berikutnya. Oke deh, itu tadi 3 poin yang menurut Tim Ngomo tuh penting dan juga ideal buat dimilikin sama presiden selanjutnya. Tentunya ada banyak aspek lain ya yang penting juga buat dimilikin. Tapi karena kita ngomongin uang, jadi aku batasin pembahasannya cuma di lingkup ekonomi dan keuangan aja. Menurut kamu presiden yang ideal buat Indonesia tuh kayak gimana sih?